Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryl dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tanda baca dan kalimat efektif yang tepat. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu tanda baca ini kan? Tapi banyak di antara kita yang masih belum tahu cara menggunakannya dengan tepat. Mari kami jelaskan. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua, untuk memisahkan angka, jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Dan yang ketiga, untuk memisahkan bilangan ribuan, seperti artikel di sini. Ibu kota Pakistan telah berada di bawah perintah lockdown sejak Sabtu tanggal 23 bulan 11 jam 12 malam. Dengan akses internet pada seluler terputus secara sporadis dan lebih dari 20.000 polisi membanjiri jalanan dengan kebanyakan bersenjata perisai anti kerusuhan dan membawa tongkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan beberapa kalimat, menandai jeda kalimat, dan menekankan intonasi kalimat. Di sini saya akan membacakan artikel yang memiliki tanda koma. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat atau 21.00 WIB, militer Korea Selatan mengeluarkan aturan larangan protes dan aktivitas oleh parlemen serta kelompok politik, sekaligus menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Namun, politisi Korea Selatan segera menyebutkan dekret darurat militer yang dikeluarkan Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partai sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang Konservatif, juga menyebutkan tindakan Yoon sebagai langkah yang salah. Izin menjelaskan tanda baca seru. Tanda baca seru yaitu digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah dan untuk menunjukkan ekspresi kaget atau sebagainya. Tanda seru biasanya berada di akhir kalimat. Contohnya adalah dilarang masuk, astaga, apakah aku lupa mengirimkan kabar itu, tolong tutup jendela itu, dan sebagainya. Apa itu tanda tanya? Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda ini menunjukkan bahwa sebuah pernyataan ditujukan untuk mendapatkan jawaban, informasi, ataupun konfirmasi. Dalam penggunaannya, tanda tanya membantu pembaca mengenali bahwa sebuah kalimat bersifat interrogatif. Contoh dari penggunaan tanda tanya untuk menanyakan sesuatu, yaitu, kapan Gulman pergi ke Bandung? Apakah Devi sudah tahu kabar itu? Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Selain penggunaan tanda tanya untuk menanyakan sesuatu, ada juga tanda tanya yang digunakan dalam tanda kurung. Contohnya adalah, total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah. Di Antartika, hidup 235 spesies binatang. Manusia menggunakan api sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang kata-katanya memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengandung SPOK. Yang kedua, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang keempat, menggunakan diksi sesuai kebutuhan. Nah, adapun contoh kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, dia masuk ruang kelas. Yang ketiga, Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Adapun contoh kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, dia masuk ke dalam ruang kelas. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.